Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi saya berkaitan dengan program guru penggerak, di mana saya sebagai CGP atau calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya. Tidak lupa saya panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita di sore hari ini, agar kegiatan kita diberi kemudahan, ya, kemanfaatan dari insya Allah ilmu yang saya berikan di sore hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita di sore hari ini Bapak Ibu. Izinkan saya share screen kegiatan kita di sore hari ini Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan modul 1.4 program guru penggerak Bapak Ibu. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu tujuan saya melakukan diseminasi kegiatan kita, yaitu yang pertama tugas saya untuk aksi nyata di modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif Bapak Ibu. Jadi calon guru penggerak rekognisi itu tidak memulai kegiatan guru penggerak seperti CGP reguler Bapak Ibu. Jadi di CGP rekognisi ini adalah pilihan di mana teman-teman yang sudah jadi fasilitator tetapi memulai karirnya tidak dimulai dari guru penggerak, maka pemerintah memberikan fasilitasi untuk mengikuti CGP rekognisi. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, satu-satunya sertifikat yang diakui oleh pemerintah itu adalah sertifikat guru penggerak. Untuk pegawai negeri ini bisa dijadikan untuk syarat sebagai kepala sekolah maupun pengawas Bapak Ibu. Tapi untuk swasta, insya Allah hanya ilmu aja yang kita peroleh nanti. Dan ini bisa berguna untuk diri kita sendiri, untuk anak didik kita maupun lingkungan sekolah kita. Demikian dari saya, latar belakang saya melakukan diseminasi kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu, latar belakangnya yaitu kenapa perlunya budaya positif di lingkungan kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah budaya positif di sekolah kita itu sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil belajar mereka. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan proses pembelajaran dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Dengan kata lain, budaya positif ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran di lingkungan kita Bapak Ibu. Semakin terwujud budaya positif di lingkungan sekolah kita, maka proses pembelajaran akan terwujud dengan baik. Kemudian, kenapa budaya positif itu penting ya? Jadi ini sesuai dengan standar nasional pendidikan yang pasal 12, di mana di situ tertulis di ayat pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 di atasnya pasal 12 ayat 2b, bahwa pembelajaran itu harus diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Semua ini, poin ini, akan terlaksana jika ada lingkungan yang positif di mana
Jadi pentingnya lingkungan yang positif untuk mendukung pembelajaran di sekolah kita, di mana pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Jadi budaya positif penting kita laksanakan di sekolah kita berkaitan dengan standar lulusan nasional kita nanti Bapak Ibu. Kemudian di budaya positif ini nanti kita akan mempelajari apa saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi perilaku manusia, hukuman konsekuensi dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol dan terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Materi ini perlu kita pahami ya, karena ini berkaitan dengan psikologi pendidikan yang sangat mampu ya merubah mindset kita sebagai guru serta mengarahkan murid kita manakala murid kita itu melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kita awali dengan materi yang pertama Bapak Ibu, yaitu kaitannya dengan disiplin positif dan nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi disiplin positif di sini ya, kadang kita pada saat mendengar kata-kata disiplin atau anak-anak mendengar kata-kata disiplin, seolah-olah disiplin ini adalah sesuatu yang keharusan ya, keterpaksaan dan menjadi tidak nyaman pada anak itu. Maka di disiplin positif ini kita merubah mindset itu. Kenapa? Karena dalam budaya kita ya, mindset yang awalnya itu menjadi keharusan atau kepatuhan itu akan berubah menjadi mindset yang positif, di mana anak-anak merasa perlu ya ada kesadaran di dalam diri mereka untuk mematuhi aturan atau kesepakatan belajar bersama. Ini berkaitan dengan disiplin positif Bapak Ibu. KHD sendiri ya, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah bukan disiplin keterpaksaan ya, tetapi disiplin di dalam diri mereka sehingga mereka memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan perubahan yang positif atau yang terkenal dengan motivasi mental. Kemudian di samping disiplin positif, nanti kita akan juga mempelajari nilai-nilai kebajikan universal yang akan mendasari anak-anak untuk berperilaku yang baik menuju ke arah disiplin yang positif tadi Bapak Ibu. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai di mana sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif inilah nanti yang kita akan kembangkan pada anak didik. Sedangkan kita, karena kita berada di lembaga pendidikan Bapak Ibu, maka nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan kita sepakati bersama adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak didik kita, yang nanti arahnya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu apa Bapak Ibu. Itu adalah nilai-nilai yang akan kita lakukan ya untuk mendidik anak kita sehingga karakter anak didik kita itu tercapai dengan baik sesuai dengan standar lulusan anak didik kita. Ya. Kemudian yang ketiga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi Bapak Ibu. Jadi semua manusia itu akan melakukan perilaku tertentu. Itu motivasinya ada 3. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga perilaku manusia ini bisa kita lihat dari anak didik kita manakala anak didik kita melakukan suatu perbuatan ataupun perilaku. Apakah perilaku mereka itu untuk menghindari hukuman atau perilaku mereka untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, mereka menjadi orang yang mereka inginkan tanpa ada 2 poin.
Jadi mereka benar-benar melakukan tindakan sesuai dengan hati nurani mereka berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai kebajikan di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah hukuman dan penghargaan. Jadi di modul ini Bapak Ibu, kita memang diarahkan untuk menghindari adanya hukuman dan penghargaan. Kenapa? Karena pada saat hukuman kita laksanakan pada anak didik kita, maka anak didik kita yang pertama akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Dampak pada murid bagaimana? Akan marah, merasa bersalah, rendah diri, malah nanti akan merasa benci ya, atau akhirnya itu a priori dari diri kita. Hukuman itu hukuman ini biasanya ya peraturannya itu dibuat oleh guru di mana anak-anak itu tidak dilibatkan pada saat membuat kesepakatan. Kemudian dampaknya gimana? Biasanya anak-anak yang mendapat hukuman itu akan menyakitkan dan guru yang menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Ini yang perlu dihindari kita sebagai guru. Kemudian hanya kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan mereka. Jadi hukuman ini banyak sekali yang dampaknya itu tidak mendidik ke anak-anak ya, tetapi akhirnya itu membawa dampak negatif ke anak didik. Bisa marah, bisa benci, ataupun nanti terjadi pembulian ke anak didik. Penghargaan bagaimana? Kebalikan dari hukuman. Jadi mereka mungkin menjadi bangga, kemudian berhati hati, merasa paling baik sendiri atau paling pintar dan sebagainya. Dan otomatis penghargaan ini akan memotivasi anak-anak yang akhirnya itu bekerja hanya untuk mencari penghargaan atau tidak untuk mencari penghargaan, tidak berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi di sekolah kita kadang kita memberikan suatu konsekuensi yang kita terapkan kepada anak didik kita. Apa konsekuensi itu adalah? Konsekuensi adalah peraturan yang dibuat bersama antara kita dengan murid. Kemudian dampak dari konsekuensi ini Bapak Ibu, murid atau anak kita itu hanya belajar untuk mentaati peraturan. Peraturan ini atau konsekuensi ini dibuat oleh guru dan anak sehingga anak sadar pada saat melakukan kesalahan konsekuensinya yang diterima adalah ini. Kemudian dari konsekuensi ini hanya mencoba mengontrol anak dengan penguatan tersebut saja tanpa ada kesadaran dalam diri anak untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian membantu juga sifatnya guru hanya menyatakan peraturan, kemudian melakukan tindakan dan menerapkan konsekuensi. Dan terakhir anak kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Jadi maksudnya di sini itu ada hak-hak anak yang harusnya anak itu mampu ya memberikan alternatif tindakan pada saat dia melakukan kesalahan, tapi di konsekuensi ini karena sudah ada kesepakatan awal mereka tidak ada lagi untuk memotivasi dirinya sendiri tumbuh dari dalam dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran yang dilakukan. Dan yang ketiga ini adalah restitusi. Di restitusi ini murid atau anak belajar memecahkan masalah sendiri kalau pada saat mereka melakukan kesalahan. Kemudian anak paham bahwa dirinya yang pegang kontrol kendali pada saat melakukan kesalahan dan menyelesaikan permasalahan dari tindakan yang salah tadi. Kemudian yang ketiga, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki. Jadi anak punya waktu ya untuk, kalau bahasa Islam itu muhasabah diri, jadi mengenali diri sendiri, terus kemudian tahu permasalahannya, kemudian melakukan perbaikan dari hasil muhasabah diri. Kemudian penyelesaiannya dibuat oleh anak itu sendiri. Dan yang terakhir menguatkan itu hanya menyebutkan
peraturan ya yang ada di program guru penggerak. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas itu biasanya guru yang membuat ya, sedangkan anak-anak yang menjalankan. Sehingga mau tidak mau anak-anaknya sebagai pelaku atau sebagai objek atau sebagai pelaksana dari peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah. Di keyakinan kelas ini Bapak Ibu, keyakinan ini dibuat bersama antara guru dan siswa sehingga anak-anak membuat kesepakatan bersama berdasarkan dengan pemahaman yang mereka yakini. Jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai keselamatan atau yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, di mana keyakinan ini berdasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang dengan keyakinan kelas Bapak Ibu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini poin penting dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan anak-anak itu tergerak dengan sendiri atau unsur istiqisnya itu muncul Bapak Ibu. Sehingga tanpa adanya pengawasan langsung dari Bapak Ibu, karena mereka itu sudah yakin dengan aturan yang mereka buat, insya Allah mereka akan menjalankan dengan baik. Ini berkaitan nilai-nilai yang ada di penggerak di modul disiplin positif Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita yang pertama adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Kita yakin bahwa semua orang harus mampu bertahan hidup untuk melanjutkan kehidupannya. Manakala ada beberapa poin-poin dari kebutuhan bertahan hidup ini tidak dipenuhi, maka akan menjadi masalah bagi anak didik kita. Contoh Bapak Ibu, jika ada anak didik kita ya dari keluarga miskin yang digunakan untuk makan saja tidak ada, maka kebutuhan dasar anak didik kita akan tidak terpenuhi. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dia pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Bisa dengan mencuri, bisa dengan mencari perhatian di luar, yang intinya itu dia bisa bertahan hidup dengan segala cara Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga kasih sayang, yang keempat penguasaan, dan yang kelima adalah kesenangan. Contoh kebebasan, anak kecil yang terlalu terikat oleh aturan-aturan orang tuanya, maka dia kebutuhan dasar kebebasannya ini tidak akan terpenuhi, maka dampaknya dia di luar akan mencari kebebasan yang di luar kontrol orang tuanya Bapak Ibu. Ini yang akan menjadi nilai-nilai di luar nilai-nilai kebajikan. Kemudian kasih sayang. Sama juga, kasih sayang yang kurang pada anak didik kita, maka dia di sekolah akan mencari bentuk-bentuk kasih sayang yang tidak dia terima dalam keluarganya Bapak Ibu. Penguasaan. Anak-anak yang masa kecilnya ya kurang diakui ya keakuannya, maka di luar dia akan menunjukkan inilah aku yang berkuasa. Karena di dalam rumahnya dia kurang akan reward dari keluarganya, maka di luar sifat-sifat penguasaan atau mendominasi atau menjadi penguasa itu akan muncul Bapak Ibu. Dan terakhir kesenangan. Anak-anak di dalam rumahnya yang kesenangannya belum terpenuhi, dia akan mencari kesenangan di luar Bapak Ibu. Jadi sebetulnya permasalahan anak didik kita itu ada di 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu yang tidak terpenuhi. Bisa di dalam keluarganya, bisa di lingkungan masyarakatnya, bisa juga di dalam sekolahan. Ini yang perlu kita amati pada saat anak-anak kita membuat kesalahan atau membuat perilaku yang di luar nilai-nilai kebajikan. Kita analisa dulu kebutuhan dasar mereka itu apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan ini semua Bapak Ibu, ada beberapa materi atau teknik ya, yang diberikan solusi di program guru penggerak ini yang nanti kita kenal dengan yang namanya restitusi. Sebelum masuk ke situ, kita
awali dulu pada saat kita melihat ya kenakalan-kenakalan atau nilai-nilai di luar kebajikan yang dilakukan oleh anak didik kita. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami ya berkaitan dengan kita pada saat menghadapi anak didik kita. Yang pertama, Bapak Ibu berlaku sebagai penghukumkah kepada mereka? Kemudian Bapak Ibu berlaku sebagai pembuat rasa bersalahkah pada mereka? Atau Bapak Ibu memperlakukan Bapak Ibu sebagai teman pada mereka? Atau pemantau atau manajer Bapak Ibu? Jadi kita kupas satu-satu manakala kita menjadi penghukum bagi mereka, manakala kita pembuat rasa bersalah bagi mereka Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjadi seorang penghukum bagi anak didik Bapak Ibu jika Bapak Ibu biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh hukuman fisik, lari-lari di lapangan 10 kali. Ini adalah hukuman-hukuman yang harusnya sudah tidak kita terapkan Bapak Ibu di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Atau hukuman verbal, contoh kamu ini sudah goblok ya, kemudian jelek lagi. Itu adalah kata-kata seorang penghukum dengan kata-kata verbal Bapak Ibu. Kemudian seorang penghukum itu biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sehingga nanti guru di sini akan menerapkan posisi ya seolah-olah mereka yang harus dipatuhi. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Jadi ada ancaman di sini Bapak Ibu. Ini posisi kita kalau sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, posisi kita pembuat rasa bersalah pada anak didik kita. Jadi posisi ini biasanya Bapak Ibu akan bersuara lebih lembut kepada anak didik kita ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya misalkan gini ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu, pasti kamu berbuat begini, gimana perasaan orang tuamu. Jadi digiring seolah-olah nanti si anak itu biar merasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan. Di posisi ini biasanya murid akan menilai dirinya sendiri mereka adalah buruk ya, kemudian merasa tidak berharga, terus merasa mengecewakan terhadap orang-orang yang disayangi. Ini yang kita lakukan adalah pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita memperlakukan sebagai teman. Maka di sini posisi guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Jadi posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Positifnya bisa menjalin hubungan baik ya antara guru dengan murid. Tetapi pada saat posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humoris untuk mempengaruhi seseorang, biasanya anak didik kita itu terlalu tidak ada jarak antara murid dengan guru. Jadi bahasa Jawanya itu ada unsur-unsur unggah-ungguhnya ada Bapak Ibu. Contoh misalkan begini, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ini adalah kata-kata yang biasanya kita gunakan pada saat kita memposisikan diri kita sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian pemantau Bapak Ibu. Jadi pada saat kita memposisikan diri kita sebagai pemantau Bapak Ibu, jadi kita bertanggung jawab atas perilaku anak didik kita yang kita awasi ya. Kemudian posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang sudah kita buat bersama. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi temannya itu agak minggir ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau itu beberapa pertanyaan yang biasanya diajukan sebagai seorang pemantau itu misalkan yang pertama, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harusnya kamu lakukan? Itu Bapak Ibu. Dan terakhir, ini manajer. Ini manajer itu adalah top-topnya kita sebagai pengontrol anak-anak Bapak Ibu. Jadi manajer ini ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini ciri-ciri dari manajer. Kemudian
Biasanya manajer ini sudah memiliki keterampilan baik di posisi teman maupun di posisi pemantau. Jadi memang harus melalui bertahap Bapak Ibu. Kemudian di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Dan di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer contoh yang biasanya kita terapkan ya di lapangan itu misalkan gini, apa yang kita yakini, jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu. Jadi itu bedanya posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Minimal kita itu di pemantau ini Bapak Ibu. Jadi minimal pemantau, maksimal kita mampu melakukan sebagai manajer ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menerapkan sebagai manajer? Salah satunya adalah dengan melakukan restitusi Bapak Ibu. Ya. Jadi restitusi ini Bapak Ibu ya, satu proses ya menciptakan kondisi bagi murid untuk mampu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di restitusi ini juga nanti ada proses kolaboratif di mana mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mencari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kolaboratifnya ini bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian murid-murid kita itu bisa menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka restitusi merupakan salah satu cara yang mampu menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Sehingga tidak ada keterpaksaan, tidak ada tekanan, tetapi memotivasi anak didik kita untuk mampu menemukan kesalahan yang mereka perbuat dan juga untuk mencari solusi dari kesalahan yang mereka buat, apa yang mereka harus lakukan Bapak Ibu. Ada 3 langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Pada saat menstabilkan identitas, ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan Bapak Ibu. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, sehingga kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Contoh dari ini, kalimat menstabilkan identitas Bapak Ibu ini, misalkan gini ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah kata-kata menstabilkan identitas kesalahan berdasarkan yang anak-anak buat. Dari sini anak-anak merasa tidak langsung disalahkan ya dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan Bapak Ibu. Tindakan yang kedua ini tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak didik kita. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang tadi saya sebutkan, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut Bapak Ibu. Dalam teori kontrol juga dikatakan bahwa tindakan manusia baik dan buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Ada 3 tujuan yang tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus responsif ke cara berpikir proaktif, yaitu dengan mengenali tujuan dari setiap tindakan anak didik kita yang melakukan kesalahan. Yang biasanya responnya selalu ke arah negatif, maka kita rubah menjadi positif, yaitu dengan mengenali tujuan dari setiap tindakan
menyimpang dari anak didik kita, Bapak Ibu. Kemudian terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol sudah kita pahami ya, bahwa pada dasarnya semua motivasi itu lebih bagus kalau terjadi secara internal, termotivasi dalam diri anak didik kita atau dari kita ya, bukan eksternal atau dari orang luar. Ketika identitas ini sukses ya, tercapai langkah pertama dan langkah kedua, yaitu berkaitan dengan ini validasi menstabilkan identitas tadi dan memvalidasi tindakan, maka anak kita akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi hasil akhir dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu muncul refleksi dari anak didik kita plus mampu menemukan solusi apa yang harus mereka lakukan pada saat melakukan kesalahan. Saya ingat kejadian di depan rumah saya, Bapak Ibu. Setiap pagi sering terjadi kecelakaan di depan karena anak-anak SMK itu terburu-buru naik sepeda motor, takut kena hukuman manakala mereka melakukan pelanggaran, Bapak Ibu. Sehingga dengan teori restitusi ini, Bapak Ibu, diharapkan anak-anak itu menyadari kesalahannya, tergugah dalam hatinya, besok saya biar tidak terlambat bagaimana ya. Ini nanti ada materi mengenai coaching ya berkaitan dengan restitusi ini Bapak Ibu. Begitu bagusnya teori ini ya, sehingga kalau kita terapkan pada anak didik kita, maka anak didik kita tuh nyaman dengan keberadaan di sekolah kita. Jadi tidak ada paksaan atau keterpaksaan ataupun intimidasi bentuk-bentuk lain Bapak Ibu. Itu dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada uraian atau paparan yang kurang jelas dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya saya mohon izin untuk berbagi pengalaman bagi Bapak Ibu berkaitan penerapan disiplin positif di sekolahan Bapak Ibu. Monggo, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman Bapak Ibu. Bisa raise hand. Bu Rifka, monggo. Bu Rifka ini psikologi ya Bu ya? Nggih, monggo Bu Rifka. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, luar biasa sekali pemaparan dari Bu Eni, menambah wawasan saya ya Bu Eni, yang mungkin saya baru memahami terkait dengan disiplin positif itu sendiri. Kebetulan saya juga bukan psikolog ya Bu. Saya hanya guru BK biasa saja Bapak Ibu. Mohon izin, mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Bu Eni terkait dengan disiplin positif, teori motivasi, segitiga restitusi, bagaimana 5 posisi kontrol, sampai penerapan keyakinan kelas ya Bu. Mungkin di sini karena saya memang berada di bidang bimbingan dan konseling, yang mana penerapannya mungkin untuk restitusi itu sendiri, bagi saya itu ada hal yang baru Bu, karena yang kami gunakan adalah teknik dari konseling. Ternyata saya baru tahu untuk restitusi sendiri ini dengan kita memposisikan diri sebagai 5 posisi kontrol yang seperti disampaikan Bu Eni tadi. Mungkin di sini saya kecenderungan karena saya mengajarnya di SMK ya Bu Eni dan Ibu Bapak semuanya, kecenderungan menggunakan lebih kepada teman. Jadi bagaimana seorang guru BK itu harus bisa tidak ditakuti, tapi bagaimana seorang guru BK itu menjadi temannya anak-anak, menjadi teman yang untuk berbagi, dan mungkin apapun yang mereka rasakan, mereka bisa nyaman. Nah ini yang sering saya lakukan. Ternyata setelah mengetahui ada beberapa tahapan tadi, termasuk juga manajer, yang mana manajer nanti kita harus bisa menstabilkan identitasnya anak, terus memvalidasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan-keyakinan yang
kedepannya bisa membantu anak ini sangat luar biasa sekali Bu Eni. Mungkin nanti bisa saya implementasikan di ekosistem belajar saya di sekolah saya. Seperti itu. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Rifka atas berbagi pengalamannya, Bu Rifka. Ya, saya sadar bahwa kadang posisi teman itu juga kita butuhkan pada anak didik kita, Bapak Ibu. Saya juga pengalaman pernah ngajar di SMK Al-Maliki, saya juga pernah mengajar di SMP PGRI Sukodono dengan segala kenakalannya anak-anak Bapak Ibu. Jadi memang posisi teman itu kita menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak didik kita Bapak Ibu. Mungkin kalau di SD ya masih bisa posisi teman itu, tapi kalau di SMP kadang posisi teman itu malah menjadi bumerang bagi kita Bapak Ibu. Malah akhirnya karena tidak ada batas ya antara seorang guru dengan murid. Kadang kita kayak dibuat mainan gitulah ya. Itu yang saya rasakan itu. Kalau di SMK karena kedewasaannya itu sudah muncul, posisi teman ini lebih nyaman Bapak Ibu. Dan saya merasakan lebih enjoy menghadapi anak-anak SMK daripada anak-anak SMP, Bapak Ibu. Bu Linda, mungkin ada pengalaman penerapan disiplin positif di SMP SMP Al-Ikhlas, Bu. Saya lihat SMP Al-Ikhlas anaknya santun-santun, saya yakin Bapak Ibunya tidak terlalu ribet ngurusi anak-anak. Gimana, Bu Linda? Iya, terima kasih Bu Eni. Ya bukan jaminan kalau SMP Al-Ikhlas terus nggak ribet-ribet begitu ya. Ya pasti ada tetap karena kan bagaimanapun kita berproses, semua anak pasti sama, jenjangnya sama, fase yang dialami juga sama. Kan tergantung bagaimana kita menerapkan sistemnya sehingga anak-anak patuh terhadap sistem yang kita buat. Kalau sistemnya sudah kuat, pasti untuk menjalankannya kita akan semakin mudah begitu. Jadi penguatan sistem dulu sebenarnya. Ada satu contoh yang perlu saya garis bawahi adalah teori kontrol yang Bu Eni sampaikan tadi ya. Ini ada saya sekarang memegang di kelas 9, jadi ada anak yang benar-benar saya tidak memahami karakternya. Dan ini tergolong anak yang memang harus diperhatikan secara khusus begitu ya. Ini memang saya tidak tahu hadiahnya saya di kelas ini mungkin seperti itu. Jadi dia benar-benar tidak memahami saya dan saya tidak paham anak ini kan. Kemudian yang saya terapkan, beberapa guru itu menegur saya karena dengan konsekuensi tindakan yang dia lakukan yang harusnya dengan tindakan itu saya harus segera mengambil tindakan secepat mungkin, maksudnya setegas yang ada saat itu gitu. Tapi yang saya lakukan tidak. Saya mengambil waktu antara begitu. Jadi saya memberikan kelonggaran konsekuensi pada dia itu dengan maksud karena saya ingin menanamkan trust ke anak ini. Biar anak ini percaya ke saya dulu. Kalau saya maka dia akan lost begitu ya, akhirnya malah menjauh begitu. Jadi saya harus berhadapan dengan beberapa teman itu. Sudah saya punya maksud lebih besar dari itu. Biarkan dia percaya sama saya dulu begitu. Pada tahapan mungkin ya bahasanya ada tindakan yang sudah melanggar begitu. Tapi saya masih memberikan satu konsekuensi. Tapi dengan konsekuensi itu ada konsekuensi belakang yang harus dilakukan begitu. Dan alhamdulillah itu efeknya luar biasa. Jadi efeknya luar biasa. Dia ada ketegasan-ketegasan tertentu yang saya tanamkan bahwa ketika tidak boleh ini, konsekuensinya ini, dia sudah bisa membayangkan dan dia mulai paham siapa saya begitu. Nah dari itu akhirnya muncul reaksinya dia itu mulai percaya, apa-apa mulai izin, mulai apa ngomong, entah itu sebenarnya walaupun dalam hati saya agak gregetan gitu ya bahasanya, tapi iya, tarik ulur itu seperti itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang mulai trust ke saya, apa-apa ngomong, walaupun kadang dia merasa bersalah, dia merasa bahwa saya tempat yang nyaman begitu. Itu yang kadang itu yang saya berarti ada teori kontrol bahwa semua tindakan itu ada tujuannya, ya, ada maksud dari semua yang dilakukan, ya itu yang pernah saya tangkap itu semua tindakan punya maksud baik begitu seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami itu, dan saya tertarik ini bagaimana PR saya ingin menjadi guru sebagai manajer. Sulit
ya, tapi harus dicoba. Betul, Bu. Terima kasih untuk ilmunya sore ini. Dan kita berikan aplaus untuk Bu Rika sama Bu Linda, Bapak Ibu. Terima kasih atas berbagi pengalamannya yang sangat menginspirasi kita, Bapak Ibu. Sebetulnya kalau saya lihat cerita dari Bu Linda tadi ya, Bu Linda sudah menerapkan restitusi, Bu Linda. Ini dilihat dari indikasi anak itu dengan sadar ya, atau motivasi dari dalam dirinya itu sudah muncul untuk tidak melakukan kesalahan yang berulang. Jadi karena ini memang teorinya masih baru, kita juga meraba-raba. Dan satu yang perlu kita pahami bahwa untuk merubah mindset atau paradigma itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Tidak, ya berproses terus dan perlu dukungan dari komunitas kita, Bapak Ibu. Dan butuh ketahanan kita ya, mendapat omongan kanan kiri dari teman-teman yang tidak sependapat atau sepandangan dengan kita. Itu yang jadi apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan tidak harus sekali jadi, Bapak Ibu, perlu berproses. Mungkin 1 tahun ini tidak ada dampak hasilnya. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, anak ini akan berubah manakala mereka itu sudah ada di titik puncaknya untuk berkesadaran penuh. Jadi maksud saya jangan melihat hasilnya dulu, Bapak Ibu. Prosesnya yang kita tanamkan, hasilnya nanti kita menunggu Allah untuk merubah anak didik kita ini, Bapak Ibu. Jangan pernah berputus asa manakala kita melakukan perubahan-perubahan pada anak didik kita dan tidak ada dukungan dari lingkungan kita, Bapak Ibu. Mungkin karena beda pandang, lingkungan kita belum paham ya dari apa yang kita lakukan, itu memang butuh ketahanan kita untuk tetap punya prinsip, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 5:02, saya pikir ini sudah waktu cukup untuk pemaparan materi saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Saya yakin Bapak Ibu mulai pagi sampai siang tadi sudah capek, tapi masih memenuhi undangan saya di kegiatan diseminasi saya. Kurang lebihnya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya akhiri kegiatan kita di sore hari ini dengan bacaan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift dari room ini Bapak Ibu.